warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi akramana bisyahril azim syahril mubarak wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku, sahabat media center Nurul Qalbi dimanapun kalian berada, marilah lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang senantiasa selalu memberikan, menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, jasmani, rohani kita. Dan pada kali ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan anugerahnya yang begitu agung berupa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kembalinya kita diizinkan berada di bulan suci Ramadan ini, dengan Ramadan, maka kita semakin mantap untuk bisa mengisi, menghidupkan, serta memanfaatkan momen-momen di bulan suci Ramadan. Kalau kita kembali membaca istidlal ataupun dalil tentang bulan suci Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, telah diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas hamba-hamba yang terdahulu, agar dengan puasa tersebut kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah sinyal, wahai manusia-manusia yang menyatakan dirinya beriman, wahai manusia-manusia yang merasa di dalam dirinya terdapat keimanan kepadaku, maka hari ini buktikanlah keimanan tersebut dengan engkau menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kita sebagai hamba Allah yang betul-betul yang sudah mengklaim diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, maka sungguh disayangkan betapa banyak hari ini orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, orang yang berislam, tapi manakala seruan itu hadir kepada kita, maka banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan, yang tidak mengimplementasikan atau mengaplikasikan sebutan atau kata iman. Ada dua bentuk ibadah pada ayat ataupun surah Al-Baqarah ini yang membicarakan tentang bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kewajiban berpuasa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin rahimakumullah, selain kita diwajibkan untuk berpuasa, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung atau memberikan ungkapan tentang Al-Qur'anul Karim. Kita ketahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah sebuah simbol pengetahuan. Dan kalau kita melihat sejarah bahwa hampir semua kitab-kitab suci atau kitab-kitab samawi itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya bulan suci Ramadan selain bulan untuk kita mengekang hawa nafsu kita, menjadikan bulan ini sebagai tarbiyatun nafs, ada poin lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga pintar, berpengetahuan. Karena Al-Quran adalah simbol pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, syahrul Ramadan
syahrut tarbiyati lil arifin aw lit talibin. Bulan suci Ramadan juga merupakan bulannya para penuntut ilmu. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala melapangkan semua hati hamba-hambanya untuk menerima segala sumber pengetahuan melalui Al-Qur'anul Karim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan pendahulu kita orang-orang yang sukses, yang tidak hanya dalam segi dimensi ibadah, tapi juga dimensi pengetahuan. Bukankah hari ini kita sering melihat pesawat terbang, di mana kita diingatkan kembali bahwa dahulu ada salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat keimanannya, spiritualnya, tetapi juga pengetahuannya, yang lahir pada abad ke-7. Beliau bernama Abbas Abu Al-Qasim Ibnu Firnas. Dia adalah salah seorang penemu pertama kali tentang di dunia penerbangan, yang kemudian didetailkan, ditindaklanjuti oleh seseorang ilmuwan pada abad ke-16-nya atau ke-17-nya, yaitu Leonardo da Vinci. Oleh karenanya, ini telah menjadikan sebuah ibrah bagi kita bahwa Ramadan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita, akan tetapi juga syahr Ramadan merupakan syahrut tarbiyatil lit talibin aw lil arifin, bulannya bagi para pecinta ilmu pengetahuan. Untuk itu, marilah sama-sama di sisa-sisa hari-hari bulan suci Ramadan yang masih ada, kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Kita kembali membedah, menggali keilmuan, menggali pengetahuan yang tersimpan di dalam kitab suci Al-Quran. Maka dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang sejati, yang tidak hanya kuat dalam ibadah, tidak hanya kuat dalam ibadah yang bersifat spiritual atau vertikal, tetapi juga kita menjadi hamba Allah yang intelektual, yang berpengetahuan tinggi melalui Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.